أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu kafi mazidah walakal hamdu walakal syukru. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah. Pemirsa, kita kembali dikumpulkan dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku, yang pada kesempatan kali ini kita diberikan kesempatan untuk bersiaran dari Masjid Al-Fatah Kampus Unisma 45 Jalan Jut Mutia, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Persis apa yang disampaikan qori kita tadi, segala sesuatunya pasti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya amal, melainkan juga harta yang kita miliki, semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapannya nanti. Itulah tema yang akan kita angkat pada kesempatan hari ini, pemirsa, yaitu semua harta yang kita miliki pasti akan dihisab. Insya Allah nanti akan disampaikan tausiah oleh guru-guru kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita, ada Kiai Haji Syarif Mat Naji dan juga Ustadz Jumharudin Elzi. Insya Allah nanti kita akan mendengarkan tausiah bersama-sama. Di segmen satu ini, pemirsa, Kiai Haji Syarif Mat Naji akan menyampaikan kepada kita bukan hanya amal yang akan dihisab, namun juga harta yang kita miliki. Ini semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faya ayyuhal jam'ul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV One dimanapun berada, yang semoga kita semua senantiasa dalam penjagaan Allah. Terkhusus yang terhormat Kiai Jumharuddin. Jamaah sekalian berbahagia, kehidupan di dunia ini
adalah sebuah tempat untuk kita beramal untuk Allah Subhanahu wa taala, mencari keridhaan Allah. Maka yang kita perlu ingat, Nabi menceritakan ada keadaan yang nanti terjadi pada diri kita semuanya. Kita akan temukan ini dalam Sunan Tirmidzi. Menarik, ketika Nabi SAW bercerita dalam tanda kutip, la tazulu qadamu bni adama yaumal qiyamati inda rabbih hatta yus'ala an khamsin. Enggak bergeser kaki anak Adam. Dalam Sunan Tirmidzi kita akan temukan teks ini. Semuanya berarti kita yang ada di sini, pemirsa TV One, siapapun engkau, apapun jabatannya, masuk dalam redaksi hadis ini. Nanti di yaumil qiyamah kita punya kaki kagak bakal bergeser. Kalau kata orang Betawi, ente kagak bisa mingser sedikit pun. Sebelum engkau akan ditanya dengan 5 hal. Jemaah, ditanya tentang umur, kemana kau habiskan? An umrihi fima afna wa an syababihi fima ablah. Masa mudamu dihabiskan kemana itu? Dan pertanyaan yang terjadi khusus buat harta ada 2 hal. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Ente dapetin dari mana nih harta? Ini kan yang jadi stressing tema pengajian kita. Bahwa bagi engkau yang memiliki harta, pada saat di dunia kau menikmati indahnya dan betapa nyamannya pada saat memiliki harta berlimpah. Ingat, ada 2 pertanyaan untuk perkara harta. Min aina iktasabahu. Dari mana itu orang bisa dapat hartanya? Kadang-kadang kita dihadapkan pada kenyataan, gue mah gak habis pikir, kerjaannya kalau kita ngelihat status gajinya itu standar-standar aja. Tapi punya mobil ngapa cakep-cakep banget gitu. Kita banyak ngelihat kenyataan kayak begini, betul gak Pak? Betul Bu. Kita lihat orang-orang yang punya jabatan, kan dikasih unjuk tuh, nih tunjangan ini, nih tunjangan ini, nih tunjangan ini. Kalau yang punya jabatan, kalau yang nggak punya jabatan mah tunjangan pintu aja dah, nih tunjangan pintu. Tetapi pada prakteknya kita lihat banyak betul dia punya mobil mewah-mewah. Angka dalam logika kita nggak ketemu, tapi ada. Dia bisa bersembunyi dengan segudang rahasia dalam memperoleh itu harta. Tetapi Nabi menceritakan, ente di yaumil qiyamah nggak bisa bekutik, nggak bisa mingser, nggak bisa bergerak sampai kelar tuh pertanyaan dan ente kudu jawab. Min aina iktasabahu. Dari mana ente dapetin tuh harta? Rakyat anak buah ente bisa kagak tahu. Cuma kan ente nggak bisa ngumpet dari pengawasan Allah. Wa fima anfaqahu. Kemana kau infakkan tuh harta? Kita suka dengar banyak juga orang yang dalam keterbatasannya masih sempet-sempetnya gitu. Duit pas-pasan. Ngabisinnya pakai buat jalan dosa lagi. Kalau orang duit masih lebih sih kali, orang duitnya lebih dia bingung ngabisinnya. Ini duit udah pas-pasan dibuat nyawer kadang-kadang. Alasannya sedekah Ustadz, saya sedekah. Ente uang belanja bini ente belum ente pikirin udah nyawer. Saudara bukan apa bukan, dengar dia nyanyi dikit udah mau ngeluarin isi dompet aja. Pulang aja puyeng lu. Bukan hanya ditanya bagaimana kau mencarinya, juga ditanya kemana kau habiskan. Ada satu kitab namanya Tanbihul Muqtarrin.
Tuan Syekh Abil Mawahib Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Ini ulama-ulama Jakarta dianjurkan betul untuk ngaji ini kitab. Karena buat ngejagain suasana hati. Jangan sampai ente terjebak dengan kehidupan dunia. Sampai lupa dengan tugas dakwah. Karena kota metropolitan banyak aja godaannya. Jamaah, Tuan Syekh Abil Mawahib Abdul Wahab Asy-Sya'rani menceritakan salafun saleh mereka juga cinta kepada harta, tapi lil infaqi la lil imsaki. Mereka mencari harta karena ingin berinfak di jalan Allah, bukan ditahan, bukan dikumpulin. Karena mereka yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, masuk dalam ayat wailul likulli humazatil lumazatinil ladzi jama'a malau wa addada yahsabu anna malahu akhlada. Nanti kita lanjutkan. Masya Allah, jazakumullah khairul jaza. Terima kasih Kiai Syarif Mat Naji. Tausiah yang membuat kita semakin terdiam, terpaku ketika kita diberikan tausiah seperti ini. Kemanakah, dari manakah harta yang kita dapatkan, dan kemudian kita akan nanti akan dipertanggungjawabkan dan dihisap. Bahkan Rasulullah mengatakan tidak sejengkal pun langkah kita bergeser sebelum urusan perkara hisap ini selesai. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah kita menggunakan harta yang kita miliki sehingga hisap kita bisa ringan, sehingga kita bisa menjalani hisap nanti di Yaumul Qiyamah. Insya Allah Ustadz kita, Ustadz Jumaruddin Elsi akan memberikan pemaparannya di segmen kedua nanti. Tetaplah di Damai Indonesiaku, usai jeda kami akan kembali. Baik pemirsa, kita kembali di Damai Indonesiaku. Seperti apa yang disampaikan di awal tadi, Kiai Haji Syarif Mat Naji menutup muqaddimah di awal tadi dengan wailul likulli humazatil lumaza alladzi jama'a malau addada. Lalu bagaimanakah kita menggunakan harta-harta kita agar kita nanti diringankan, agar kita nanti mudah menjalani hisab nanti. Insyaallah Ustadz Jumaruddin Elsi akan memaparkan kepada kita semua di segmen ini. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'aman katsira hatta la tuhsa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Adem enggak? Adem, seperti mendengarkan suara hati kita sendiri. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kita hormati, yang sama-sama kita hormati, guru saya dan guru kita semua Kiai Haji Syarif Mat Naji. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah Masjid Al-Fatah Unisma dan pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Ternyata semua yang disebutkan udah guru kita tadi ada 5 yang akan ditanya, tapi pertanyaannya cuma 1. Tetapi untuk harta ternyata pertanyaannya bukan cuma 1. Tetapi pertanggungjawabannya adalah 2. Dari mana engkau dapatkan harta? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk apa kau gunakan harta itu? Artinya boleh jadi orang itu mendapatkan harta secara halal. Ini berarti dia telah selamat dari tanggung jawab yang pertama.
Akan tetapi boleh jadi kemudian dia menggunakan harta itu untuk jalur, untuk penggunaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti dia tidak selamat dari penggunaannya. Ya, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang saya bacakan tadi, kita akan bisa paham untuk apa dan bagaimana harta itu kita gunakan. Agama kita ini tidak pernah meremehkan harta. Bahkan agama kita ini sangat menghargai sesuatu yang sangat bermanfaat. Bahkan salah satu maqasidus syariah, 5 kedaruratan yang harus dijaga, salah satunya adalah disebut hifzul mal. Kenapa pencuri itu dipotong tangannya? Hifzul mal. Maka menjadi 5 kedaruratan, sesuatu yang harus dijaga, yaitu 5 diantaranya adalah hifzul mal. Karena itulah agama kita mengajarkan kepada kita bagaimana menggunakan harta itu. Sampai-sampai disebut dalam surat Al-Adiyat, harta itu disebut oleh Al-Quran dalam surat Al-Adiyat al-khair. Apa arti al-khair? Baik. Wa innahu lihubbil khair la syadid. Sesungguhnya manusia itu mencintai khair. Ulama sepakat khair di surat Al-Adiyat itu harta. Gak ada perbedaan ulama tafsir bahwa khair dalam surat Al-Adiyat adalah harta. Bahwa manusia sangat mencintai khair, maksudnya sangat cinta harta. Agama kita mengatakan harta itu adalah khair, kebaikan. Bukan di satu ayat saja Allah menyebut harta itu dengan khair. Dalam surat yang lain, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidain. Diwajibkan bagi orang yang menjelang kematian, apabila dia meninggalkan khair, maksudnya harta. Apa yang diwajibkan? Untuk berwasiat atas khair, harta yang ditinggalkan. Nah sekarang kenapa kok Allah menyebut harta itu dengan khair? Harta itu kalau kita tidak gunakan untuk khair, maka dia bisa berubah menjadi syarr. Apa itu syarr? Buruk, min syarri ma khalaq. Syarr artinya buruk. Maka dari sini kita bisa memahami bahwa Allah menamakan harta itu dengan khair karena dalam Islam bahwa harta itu adalah pendukung untuk tegaknya agama kita ini. Maka dengan harta kita sholat, betul nggak? Dengan harta kita zakat. Dengan harta kita haji. Dengan harta kita membela agama ini. Maka harta tidak tercela karena dirinya. Tapi harta itu tercela karena cara mendapatkannya dan cara menggunakannya. Makanya di sisi lain harta itu disebut khair. Tetapi di ayat yang lain Allah menyebut juga harta itu fitnah. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta itu fitnah. Maka saya suka sama fitnah. Kenapa? Harta. Iya. Bukan cuma harta yang fitnah. Wanita itu fitnah. Maka saya juga suka sama fitnah. Betul nggak? Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Mal, ini menarik. Kalau Kiai Haji Mat Naji ini pasti sudah sangat luar biasa menjelaskannya. Mal itu artinya miring, cenderung. Makanya nggak tahu kok tiba-tiba mal jadi mall. Karena kalau ada masjid di sebelah kanan, mall sebelah kiri, kita kemana condongnya? Mal artinya condong.
Fala tamilu kullal mail fatazaruha kal mu'allaq. Jangan terlalu condong. Makanya kenapa kita itu cinta kepada harta? Karena harta itu bahasa Arabnya mal. Mal itu artinya condong. Nah, karena itu di dalam ayat tadi Allah menyebut khair, artinya hendaklah kita sebagai orang-orang yang beriman menjadikan harta kita itu untuk menopang kebaikan dan ketaatan kita, bukan justru menjadi sebab keburukan yang menimpa kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Jumahrudin LC yang memberikan penjelasan kepada kita semua. Mudah-mudahan harta-harta kita adalah harta yang khair, bukan sebaliknya harta yang syar atau bahkan harta yang condong miring dan itu menuju ke keburukan. Insya Allah pemirsa, di segmen ketiga nanti dan juga segmen keempat nanti kita akan bahas lebih dalam lagi di sesi dialog dengan guru-guru kita. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Usai jeda sesaat lagi kami akan kembali. Baik pemirsa, kita kembali di Damai Indonesiaku. Tiba saatnya kita di segmen 3 dan juga 4, segmen Tanya Jawab. Kita akan membahas lebih dalam bahwa tema kita ini sangat menarik sekali berkaitan dengan harta yang semuanya insya Allah akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang pertama saya ke Pak Fauzan yang insya Allah nanti akan dijawab oleh Kiai Haji Syarif Matnaji. Silakan Pak Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Kiai, saya mau nanya tentang hisab untuk harta yang kalau tadi kan harta dari mana dan akan kemana. Ini hartanya nggak kemana-mana karena ditabungin gitu Pak Kiai. Nah, karena ditabungin nunggu apa namanya itu, kalau yang syariah bagi hasil, nunggu habis itu kalau tabungan yang non syariah itu nunggu bunganya gitu. Nah kira-kira hisabnya seperti apa kalau hartanya nggak kemana-mana gitu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam. Menarik sekali ini pertanyaannya Kiai dari Pak Fauzan. Harta yang nggak kemana-mana ini, silakan Kiai. Dalam Al-Quran, Allah kasih warning karena memang menurut saya bahwa mengantisipasi hal-hal seperti ini, orang-orang yang mengumpulkan uang. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Allah pesan betul tuh, wahai orang-orang yang beriman, segera infakkan hartamu di jalan Allah, jangan sampai terlambat. Pada saat kita ngelihat tuh uang kita simpan, apakah ada jaminan bahwa kemudian kita akan ketemu dengan uang itu pada saat pencairannya? Kalau udah jatuh di anak mah rada susah kayaknya buat nyedekain bapaknya. Karena saya ketemu dengan anak yang bapak sama emaknya sedekah, anaknya yang uring-uringan gitu. Disedekain mulu, ntar buat saya mana gitu. Apalagi ntar bapak emaknya udah mati. Maka sebelum itu kalau kita ngebaca kitab, lagi-lagi kitab Tanbul Mukhtarin, mereka kalau punya uang disedekain buru-buru. Karena apa? Karena mereka tahu betul janji Allah pasti terjadi. Orang cuman kadang lebih tertarik dengan hitungan manusia. Udah gitu hukumnya abu-abu lagi. Abu-abu dalam pengertian ada yang ngebolehin, ada yang kagak gitu kan. Masalah bunga, kita nggak mau terjebak di situ. Tetapi mau berapa persen pun itu yang kau dapatkan dan kau harapkan, taruhlah kau ngambil ada pendapat yang membolehkan. Pertanyaannya mana lebih besar tawaran yang Allah berikan di dalam Al-Quran. Ketika engkau memberikan pinjaman kepada Allah dengan hartamu, maka Allah kembalikan dengan berlipat ganda. Apalagi kalau kita kembali kepada ayat mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Bunga bang mah kebangatan kecil. Cuma karena manusia innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a illal musallin. Maka saya melihat bahwa orang-orang yang mampu, tadi saya sepakat dengan Kiai Jumahrudin, bukan secara fisiknya materi itu, harta itu menjadi terhukumi menjadi tidak baik, penggunaannya, mencarinya dan penggunaannya itu yang menjadi harta itu bernilai baik atau tidak.
Maka bila ditanyakan seperti ini, kalau kita sedang ngaji, mana tawaran yang kau akan ambil saat ada tawaran dari Allah Subhanahu wa taala? Maka itu pemirsa TV One, pertanyaan ini menjadi pengingat buat kita. Keluarkan hartamu sebelum engkau meninggalkan harta itu. Masya Allah, menarik sekali. Inilah yang menjadi jawaban sekaligus tadi yang disampaikan. Min aina, kemudian untuk apa juga lah. Daripada nggak kemana-mana, mending disedekahkan. Itu tadi ya, ini yang menjadi, ini yang menjadi jawaban tadi ya. Masya Allah, luar biasa sekali. Baik, selanjutnya Ibu Tia yang insya Allah nanti akan dijawab oleh Kiai Haji Ustadz Jumaruddin, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tia dari Majelis Taklim Muslimah Telajung. Saya mau bertanya Pak Kiai, tadi kan membahas harta yang kita miliki pasti dihisap. Yang saya tanyakan, apa pengaruh harta yang tidak halal bagi keluarga kita? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal Ustaz. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa ini. Apa pengaruh harta yang haram terhadap keluarga kita? Itu ibaratnya kalau bensinnya itu udah dicampur air kali atau dicampur apa itu. Kira-kira kalau bensin itu dicampur dengan sesuatu yang sesungguhnya tidak punya kepentingan untuk menggerakkan motor atau mobil kita, apa yang akan terjadi? Mogok. Karena itu orang yang memakan harta yang haram yang pertama, harta yang haram, harta yang didapat dengan cara yang tidak benar akan keluar dengan cara yang tidak benar. Jadi harta yang didapat dengan cara yang buruk akan keluar dengan cara yang buruk. Makanya kenapa infak itu salah satunya adalah menyelamatkan kita dari kemungkinan harta kita itu haram. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aidikum ila tahluka. Kalau sampai ada harta yang haram dan kemudian itu tidak diinfakkan, apa yang akan terjadi? Orang ini akan mengalami kebinasaan. Orang ini akan mengalami musibah. Makanya tidak ada musibah kecuali karena dosa. Ini yang pertama. Yang kedua, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran Allah menyuruh kita makan makanan yang baik lagi halal, kemudian dikaitkan dengan amal soleh. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihan. Wahai para rasul, makanlah makanan yang baik lagi halal dan beramal solehlah. Ini ayat ini sangat luar biasa. Berarti Allah menghubungkan antara makanan yang baik lagi halal dengan kemampuan amal soleh. Maka kalau makanan kita halal, kalau makanan kita baik, maka kita akan mudah sekali untuk beramal soleh. Kita akan mudah untuk sholat malam. Kita akan mudah tilawah, kita akan mudah datang ke pengajian, kita akan mudah zikrullah. Kenapa? Makanannya halal lagi baik. Akan tetapi ketika makanan kita itu haram, apa yang akan terjadi? Maka kita sangat malas, berat sekali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu efeknya kepada keluarga, diantaranya anak-anak kita susah diajak untuk menjadi anak-anak yang soleh. Susah diajak untuk berbuat baik, susah diajak ke pengajian, susah diajak untuk hal-hal yang positif. Kenapa? Karena makanannya racun. Makanannya apa? Racun. Dan racun dari makanan yang haram itu bukan cuma mematikan sel-sel baik kita ini akan mati, bahkan akan mematikan potensi-potensi positif yang ada di dalam hati kita.
Baik, Masya Allah, luar biasa sekali penjelasan dari Ustadz Jumahrudin LC dan juga Kiai Haji Syarif Mataji, menjadi muhasabah tersendiri bagi kita semua untuk menjadi evaluasi bagi diri kita sendiri, dari mana kita dapatkan harta kita dan kemudian bagaimana kita memanfaatkan harta kita itu sendiri. Masih ada satu segmen lagi pemirsa di sesi tanya jawab, nanti insya Allah kita akan kembali usai jeda sesaat lagi. Baik, alhamdulillah pemirsa, kita kembali di Damai Indonesiaku. Masih ada satu sesi untuk tanya jawab. Ada Mas Ulwan yang insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustadz Jumahrudin LC. Silakan Mas Ulwan, boleh berdiri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, bagaimana jika seseorang mendapatkan harta namun dengan cara yang batil, lalu kemudian dibagikan kepada rakyat miskin. Nah itu apakah boleh, lalu kemudian bagaimana dengan penerimanya atau rakyat miskin yang menerima hal tersebut? Terima kasih. Baik Mas Ulwan, pertanyaan sangat bagus sekali, silakan Ustadz. Nah, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Allah itu maha suci dan tidak menerima kecuali yang suci. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa yang amalnya yang baik. Apa amal yang baik? Yang pertama adalah ikhlas karena Allah, yang kedua sesuai dengan ajaran Nabi cara mencarinya. Lalu bagaimana orang-orang yang menerima? Orang yang menerima itu halal. Yang menerima halal. Kenapa? Contohnya nih, mencuri lalu beli bakso. Kira-kira tukang baksonya bagaimana? Karena tukang bakso menerima uang itu akadnya jual beli, bukan pencurian. Adapun yang mencuri, dia dapat dosa. Tukang bakso mendapatkannya jual beli, halal. Fakir miskin menerimanya sebagai hadiah. Akadnya hadiah, hibah. Sedangkan yang korupsi, dia mengambil harta itu dengan cara yang tidak benar. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kaidah fikih yang berbunyi, al-ghayatu la tubarrirul wasilah. Tujuan yang baik itu tidak pernah akan melegalkan seluruh cara. Jangan mentang-mentang tujuannya baik kemudian semua jadi halal. Tidak demikian kata para ahli fikih. Masya Allah, luar biasa. Yang suci akan menjadi suci, begitu juga sebaliknya begitu Ustadz ya. Baik, selanjutnya ke Mbak Septi, insya Allah akan dijawab oleh Kiai Syarif, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Septiana, saya dari Universitas Islam 45 Bekasi. Afwan, izin bertanya Ustadz, bagaimana jika kita diberi oleh seseorang harta dalam bentuk gratifikasi? Bagaimana hukumnya dalam Islam menerima harta dalam bentuk gratifikasi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hampir sama seperti yang tadi ya. Silakan Yai. Iya. Kalau ada ittifak di awal, maka dia masuk kepada riswah, sogok menyogok. Kalau kita nggak pernah meminta, kemudian dia memberikan hadiah, masuk kepada hadiah, ya namanya, bahkan Nabi menyuruh saringlah kalian memberikan hadiah agar timbul rasa cinta. Cuma kalau misalnya ada deal-deal di awalnya, ya jelas itu riswah lah. Udah sogok, udah ada kepentingan, ada alasan tersendiri yang membuat seseorang nih tumben-tumbenan ngasih hadiah karena dapat job dari dia gitu kan. Jadi buat kita semuanya, jangan kemudian takut untuk memberikan hadiah kepada orang-orang yang memang kita ingin menampakkan kasih sayang cinta sesama kita, tolong menolong. Bahwa kemudian kita ngelihat para salafun saleh, mereka hati-hati betul untuk sesuatu yang akan masuk ke dalam diri dia. Bahkan kalau kita ngaji kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasail Imaniyah, mereka orang-orang yang sangat hati-hati, bahkan pada perkara yang mubah saja mereka menjaga diri gitu. Apalagi perkara yang kemudian sampai ke syubhat ya, atau apalagi sampai ke haram. Jadi buat Ananda Safety, mahasiswi Unisma,
menurut agama kita bahwa dalam hal itu maka tidak diperkenankan. Mungkin ada yang ingin tambahkan. Berarti yang suka selingkuh itu jangan-jangan makan yang haram Ustaz ya? Ya suka. Boleh ditambahkan Ustaz Jumari, bagaimana betul. Ustaz? Silakan. Iya, menarik sekali. Karena banyak orang bersemangat sekali kalau untuk maksiat, tapi untuk taat itu malas sekali. Nah itu dampaknya. Jadi kepada yang halal nggak selera, tapi kepada yang haram selera. Nah itu boleh jadi disebabkan harta haram yang dia makan selama ini. Hati-hati makanya. Analisanya luar biasa ini, mengingatkan kita semuanya untuk menjaga diri dari perkara yang tidak halal. Gitu ya. Amin, amin, amin. Lalu kita melihat seperti ini Ustaz, seperti yang kita lihat selama ini secara kasat mata manusia adalah segala sesuatu yang kita mandang materi itu adalah harta begitu Ustaz ya. Kita melihat ada orang dengan mendapatkan mereka kaya, kemudian dari anak istrinya semua keluarganya toh aman-aman saja begitu. Begitu juga sebaliknya dengan orang yang mungkin secara ekonomi jauh berbeda di bawah begitu. Namun secara keluarganya mungkin menderita begitu. Kita melihatnya bagaimana orang yang kaya dengan mendapatkan yang mungkin mendapatkan yang haram namun keluarganya sehat-sehat saja bahkan bahagia. Ini bagaimana Yai dan juga Ustadz melihatnya? Ya, saya ingin berbagi dengan beliau. Kalau Al-Quran sudah memberikan sebuah informasi tentang mereka yang memang dibuat ombang-ambing oleh Allah untuk terus berkubang dengan dosa. Jadi bukan standar bahwa pada saat dia di dunia aman-aman saja kemudian dia berarti kekasih Allah. Enggak jadi ukuran. Ente kalau misalnya ngelihat ada orang kaya kemudian mereka kayaknya hidupnya tenang saja, itu di permukaan. Dan yang pasti mereka wamalahu fil akhirati min khalaq. Karena memang ada redaksi doa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Ada orang-orang yang cuma minta faminhum mayyaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dia enggak ada bagian di akhirat. Mungkin itu. Silakan. Ada kalimat yang sangat luar biasa. Sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada siapa yang dia benci dan kepada siapa yang dia cintai. Tapi Allah tidak akan pernah memberikan ketaatan kecuali kepada siapa yang dia cintai. Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, Ustaz Jumharuddin LC dan juga Kiai Syarif Mataji. Terima kasih atas tausiah, mudah-mudahan menjadi muhasabah dan juga tadabbur bagi diri kita semua untuk semakin berhati-hati terhadap harta yang pasti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi hasibni hisaban yasira, Rabbi hasibni hisaban yasira. Insyaallah nanti akan diteruskan oleh doa oleh Kiai Haji Syarif di akhir acara ini. Saya Muhammad Sofyan pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian berbahagia, pemirsa TV One dimanapun berada, kita akhiri majlis kita dengan sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka anta afuwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Rahman ya Rahim. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami. Kami mohon juga Engkau berikan ampunan untuk kedua orang tua kami. Kami mohon juga Engkau berikan ampunan atas kesalahan pemimpin-pemimpin kami. Ilahana, berikan kami keberlimpahan karunia untuk taat kepadamu ya Allah. Untuk bisa berbuat banyak buat agama kami ya Allah. Untuk bisa berbuat banyak bekal akhirat kami ya Allah. Jadikan harta itu menjadi kami untuk semakin taat beribadah kepadamu, bukan semakin jauh darimu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya sattar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.